Episode 12. Kisah seorang cewek muda yang berpura-pura culun. Wanita tua dari keluarga Wijaya keluar. Wanita tua dari keluarga Wijaya tampaknya akan pergi ke rumah William Wijaya. Ketika berita itu menyebar di keluarga Wijaya, setiap kerabat terkejut tanpa kata-kata. Selama bertahun-tahun, wanita tua itu tidak pernah pergi ke tempat anak-anaknya tinggal. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke rumah anaknya kecuali anaknya layak untuk tinggal di area villa puncak. Benarkah nenek benar-benar ingin pergi ke rumah Kaori? Tidak. Siapa yang menyebarkan berita ini? Bagaimana ini mungkin terjadi? Grup WeChat dari beberapa generasi muda keluarga Wijaya sangat hidup, dan semua orang mengatakan bahwa mereka benar tentang ini. Tetapi ketika foto seorang wanita tua turun dari mobil diposting ke grup itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua tahu bahwa penampilan pribadi nenek kali ini dianggap telah menjual wajah besar Kaori, dan posisi Andika di perusahaan pasti akan terpengaruh. William Wijaya dan Lina terkejut dan berbicara untuk waktu yang lama setelah mereka mengetahui hal ini. Mereka pikir tidak mungkin wanita tua itu datang, tetapi mereka tidak berharap dia benar-benar tampil. Kerja sama dari Real Estate LKK Techno Science sangat penting bagi keluarga Wijaya. Apakah itu dapat masuk ke keluarga lini pertama? Tergantung pada bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Harapan terbesar wanita tua dalam hidupnya adalah membiarkan keluarga Wijaya tinggal di Bandung saat dia masih hidup. Di area villa. Jadi ketika dia mendengar bahwa Kaori sakit, dia cemas seperti semut di panci panas. Jika Imam menemukan pasangan lain, tidak akan ada cara untuk memulihkannya kembali. Jadi masalah ini dia harus datang dan melihat secara langsung agar merasa nyaman. Wanita tua itu sangat tua, dan menaiki tangga sangat terengah-engah. William Wijaya dan Lina sudah lama menunggu di pintu. Dan ketika mereka melihat wanita tua itu, mereka bergegas maju untuk membantu. Bu, mengapa kamu datang sendiri? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dihubungi, kami sendiri akan pergi menemuimu, kata William Wijaya. Ya, Bu. Telepon saja jika ada yang harus dilakukan. Lina juga berkata. Wanita tua itu kehabisan napas. Wajahnya memucat karena kelelahan. Saya datang untuk melihat Kaori. Dan saya mendengar bahwa dia sakit, kata wanita tua itu. William Wijaya terkejut. Kaori hanya berpura-pura sakit. Apakah cukup jika wanita tua itu tahu? Ariel Wibowo melotot tajam. Itu semua ide buruknya. Ariel tampak acuh tak acuh. Dan setelah mengundang wanita tua itu, menuangkan segelas air untuknya. Tetapi wanita tua itu bahkan tidak melihatnya. Di mana Kaori? Wanita tua itu bertanya setelah duduk di sofa. Dia sakit. Dia takut menginfeksimu. Jadi dia di kamar, kata Lina. Dia tidak sakit, kata Ariel tiba-tiba. Hah? Kata-kata Ariel membuat William dan Lina hampir buang air kecil karena ketakutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan masalah ini. Tetapi Ariel mengakuinya. Ariel, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kaori jatuh sakit. Lina memandang Ariel dengan marah. Berpura-pura sakit disarankan oleh orang ini. Dan sekarang dia secara aktif mengaku bahwa Kaori tidak sakit. Dia merugikan orang. Bu, jangan dengarkan omong kosong Ariel. Dia tidak tahu apa-apa, kata William dengan panik. Wanita tua itu memandang Ariel dengan tidak puas, dan bertanya, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa Kaori tidak sakit? Kaori adalah pemimpin proyek. Dia memenangkan kerjasama dengan Real Estate LKK Techno Science. Tidak peduli apa yang dikatakan Andika, ubah proyek. Anda membuat keputusan dari orang yang bertanggung jawab. Kaori bertanggung jawab atas masalah ini. Tetapi ada juga kesalahan Anda, kan? Ariel berkata dengan tenang. Ariel, hal macam apa yang berani kamu tanyakan pada nenek? Andika berkata dengan wajah kabur. Martin juga sangat marah sehingga kulit kepalanya mati rasa. Dia hanya menantu laki-laki. Dia bahkan berani menanyai wanita tua itu dan tidak sabar. Ariel, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Lebih baik kamu menghilang di depanku. Jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, kata Martin Wijaya. Nenek, hanya Kaori yang bisa menangani kerja sama ini sekarang, bukan?
Tidak peduli seberapa bersemangatnya mereka, Ariel selalu terlihat tenang. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa untungnya melakukan ini? Jika itu membuatku marah, kamu tidak takut jika aku marah? Kamu tidak akan menginginkan kerja sama ini dan aku juga akan mengusirmu dari sini, dari keluarga Wijaya." Tentu saja itu juga mungkin. Tapi kerugian yang dihadapi keluarga Wijaya terlalu besar. Kamu tidak akan melakukan itu, kata Ariel. Kau akan mengancamku seperti ini, kata wanita tua itu. Nenek, aku hanya ingin kamu memperhatikan Kaori. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Jika ada sesuatu yang membuat nenek marah, aku akan meminta maaf padamu, kata Ariel. Wanita tua itu tertawa dengan dingin. Metode ini sangat bagus. Apakah itu idemu? Jangan terkesan selama 3 hari. Senyum di wajah wanita tua itu berangsur-angsur digantikan oleh kesuraman. Kaori jelas tidak berani memainkan trik seperti itu dengannya. Apalagi William Wijaya dan Lina. Dia bahkan tidak berani bernapas ketika dia melihatnya selain Ariel. Dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menemukan ide seperti itu. Niat awal saya hanya demi keluarga Wijaya, kata Ariel, keluarga Wijaya. Sulit untuk mengatakan apakah itu keluarga Wijaya nenek atau keluarga Kaori Wijaya. Di mana Kaori? Tanya wanita tua itu. Pada saat ini, telepon Ariel baru saja berdering. Dan setelah menjawab telepon, Ariel menekan tombol speaker. Ariel, saya baru saja berbicara dengan Imam Rais. Dia bersedia untuk terus bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Suara Kaori terdengar dari telepon. Baik William dan Luna tercengang. Mereka bahkan tidak tahu kapan Kaori meninggalkan rumah. Nenek ada di rumah. Dia pasti sangat senang mendengar berita ini, kata Ariel. Wanita tua itu dengan enggan meremas senyum dan berkata, "Selamat datang Kaori. Terima kasih banyak. 2 hari kemudian ke rumah nenek untuk makan malam." Terima kasih nenek. Wanita tua itu berdiri, menatap langsung ke Ariel, dan berkata, "Ariel, jika Anda memiliki hati yang tamak sedikit pun untuk keluarga Wijaya saya menyarankanmu untuk menghilangkan ide ini. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu berhasil." Nenek, jangan khawatir. Aku tidak tertarik dengan properti keluarga Wijaya. Dengan beratnya keluarga Wijaya, Ariel tidak memperhatikannya. Keluarga kelas 2. Berapa banyak minyak dan air yang bisa ada? Setelah wanita tua itu pergi, Lina, yang seperti disimpan dalam kegelapan, menanyai Ariel, "Ariel, apakah ini direncanakan oleh kamu dan Kaori? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu? Bu, tidakkah kamu menghela nafas lega? Tidakkah kamu ingin melampiaskan penghinaan yang telah kamu derita dalam keluarga Wijaya selama bertahun-tahun?" Ariel bertanya balik kepada Lina. Lina terkejut. Kejadian hari ini memang melegakan baginya. Jika bukan karena ide Ariel, bagaimana mungkin wanita tua itu datang ke rumah mereka? Dan di masa depan, keluarga Wijaya, kerabat, mereka tidak berani meremehkanmu lagi. Proyek di tangan Kaori setidaknya bisa membuatnya dan Andika berada di level yang sama. Lanjut Ariel. Lina tidak bisa berkata-kata. Kata pepatah. Bahkan jika dia ingin mengambil tulang di dalam telur, dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Alasan, sakit ini menyebabkan gelombang bergejolak di antara kerabat keluarga Wijaya. Dan Kaori diberikan identitas pemimpin proyek, status di perusahaan terikat untuk bangkit. Dan beberapa wanita dari keluarga Wijaya yang selalu memandang rendah Kaori, merasa marah untuk sementara waktu. Mereka tidak ingin Kaori naik jabatan. Jangan takut. Kita masih memiliki kesempatan untuk menikahi keluarga kaya. Begitu banyak harga pengantin. Bahkan jika itu bukan keluarga Wibowo dari Jakarta. Tentu saja bukan keluarga kecil. Petik 2. Ya, kita dapat mengatakan bahwa para wanita baik-baik saja. Dan mereka sepakat. Tidak peduli siapa yang bisa menikah dengan keluarga Wibowo ini. Mereka harus melindungi saudara perempuan mereka mulai sekarang dan tidak terlalu dekat dengan Kaori. Dia selalu seorang wanita. Keluarga Wijaya tidak bisa jatuh ke tangannya sendirian. Jangan terlalu khawatir. Andika akan memiliki cara untuk menghadapinya di masa depan. Sekelompok saudara perempuan yang tidak menyukai Kaori ingin melawan Kaori tanpa alasan. Kaori kembali ke rumah.
Lina diam-diam memanggil Kaori kembali ke kamarnya. Kaori, kamu beritahu ibu dengan jujur. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Lina. Tidak. Mengapa Mama tiba-tiba bertanya seperti itu? Kaori panik. Tetapi di permukaan dia tenang dan mantap. Bagaimana perasaanku? Ariel tampaknya menjadi orang yang berbeda. Kamu tidak melihat ketenangan yang dia miliki ketika dia berbicara dengan nenekmu hari ini. Seluruh keluarga Wijaya yang berani menggunakan sikap ini untuk berbicara dengan nenek cuma Ariel, kata Luna. Kaori tersenyum. Meskipun dia tidak melihat kekuatan Ariel, dia sangat takut ketika dia mengetahui tentang rencana itu dari Ariel. Tetapi dia memilih untuk percaya pada Ariel. Dan fakta membuktikannya. Saya percaya dia benar, Bu. Tidak peduli apa. Itu hal yang baik untuk kita. Bersambung.